Sekarang kita buka kap mesinnya. Gila, ini kap mesinnya berat banget. Update berita otomotif terbaru bersama Alternet Max di gadget Android kesayangan kamu. Download aplikasi Alternet Max di Play Store. Nah, inilah dia. Mesinnya adalah mesin yang sama yang digunakan dengan Kia Carens. Dia punya tenaga 158 horsepower di 6.500 rpm dan dia juga punya torsi 19,6 kgm di 4.000 rpm. Well, mungkin lebih rendah dibandingkan dengan mesin sebelumnya, tapi karena dia memiliki peak power di rpm yang lebih rendah, tentunya dia punya bahan bakar yang lebih hemat. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana mobil ini jika dikendarai. Dan sebagaimana mobil-mobil Kia pada umumnya, ya, Kia ini mobil yang diciptakan untuk kenyamanan. Well, kita akan merasakan getaran mesin, suara mesin, dan suara luar yang sangat minim. Dan juga kita akan mendapatkan suspensi yang sangat empuk di SUV yang sekarang kita gunakan ini. Well, kompetitor-kompetitor yang dari Jepang memang sekarang sudah menciptakan SUV yang sesporty dan dinamis mungkin. Makanya dia suspensinya keras. Dan kalau lo adalah orang yang ngejar kemewahan dan kenyamanan, tidak ambil pusing soal handling, ini adalah mobil yang sangat tepat sekali untuk Anda. Dan kemudahan mengemudi juga sangat oke, karena pertama dia punya setir yang enteng, meskipun lu pasti akan mengira nih keentengan dan sama sekali nggak sporty banget. Tapi nggak apa, karena buat orang yang pengemudi santai, ini sangat nyaman sekali. Apalagi ketika lu berputar dengan mobil ini, seperti halnya Sorento, dia sangat patah sekali. Tuh. Ini tidak sampai mentok loh, bisa muter seperti itu gitu loh. Jadi kalau kelihatannya mobil ini besar, panjang, tapi tiba-tiba pas kita belok, itu sangat mudah sekali seperti kita membawa sebuah hatchback. Even dibandingkan Yaris sekalipun, ini masih lebih gampang. Keren. Mesinnya menggunakan mesin yang sama dengan Kia Carens, berbeda dengan mesin Theta 2 yang digunakan sebelumnya. Memang dia tenaganya lebih rendah, karena untuk mengejar bahan bakar yang hemat, tapi tenaganya bisa didapatkan di RPM yang lebih rendah, makanya lebih hemat. Dan salah satu yang gue suka dari mobil ini, dia punya transmisi yang cukup responsif. Jadi ketika misalnya kita lagi jalan, tiba-tiba kita butuh kecepatan, kita bisa langsung gas aja, dan responnya cepet banget. Dalam hitungan detik, baru nyampe 1 detik dia udah gigit. Biasanya kan mobil kalau kita injek gasnya, dia nunggu dulu kan, tek gitu, baru bisa berakselerasi. Kalau dia sangat cepat sekali, instan. Itu salah satu yang gue suka. Jadi lu nggak perlu pindah ke posisi manual, dia ada triptoniknya juga sih untuk berakselerasi. Mau nyusul, tinggal gas saja lebih dalam. Sama halnya seperti Kia Carens yang waktu itu kita pernah coba. Well, emang mesinnya sama dengan Kia Carens, dan gue jujur aja gue suka. Namun ada hal yang gue mungkin menjadi catatan di mobil ini. Pertama, dia punya pilar-pilar yang cukup besar, jadi blind spotnya cukup banyak. Dan yang kedua, kalau lu perhatiin, dia punya bentuk dashboard yang tinggi, door trim yang tinggi. Jadinya tuh kelihatannya kita kayak mendelep ke bawah gitu dari driving positionnya. Cukup enak tuh driving positionnya, cuma visibilitasnya agak terganggu. Dan kalau misalnya lo pengidap klaustrofobia, mungkin ini adalah mobil yang kurang nyaman karena kita agak turun ke bawah, kelihatannya ruangannya sempit, padahal mobil ini sangat lega sekali. Untungnya kita ada panoramic roof, jadi mungkin itu yang bisa membuat mobil ini terlihat sangat lega. Dan soal konsumsi BBM-nya, gue memang nggak menghitung konsumsi BBM-nya secara real time, dalam artian secara ilmiah gitu. Tapi gue ngerasain waktu ngambil itu 1 strip lebih dikit, terus dibawa ke Kelapa Gading, Jakarta Barat, terus lanjut lagi kita ke Ciputat, ke Lebak Bulus. Itu ternyata sekarang bensinnya masih 1 strip kurang sedikit gitu. Dalam artian ini cukup hemat, mengingat mobil yang dipakai sehari-hari mungkin bakalan kurang dari segitu kalau misalnya kita bawa jalan. Mungkin ini udah waktunya untuk isi bensin ya. Well, akhirnya kita tiba di kesimpulannya. Dan dari kesimpulan mobil ini, Kia Sportage adalah mobil yang dibanderol dengan harga 418 juta. Dan memang agak sedikit gambling karena Kia memberikan harga yang sangat mahal, tapi fitur yang sangat lengkap di kelasnya. Well, jujur aja di kelas 418 juta, 420 juta ke bawah, hanya mobil ini dan Hyundai Tucson yang dilengkapi oleh panoramic sunroof. Dan buat lo yang pengen tampil beda dan mengutamakan kenyamanan dalam berkendara, kenyamanan dalam penumpang, ini adalah mobil yang menurut gua
paling baik yang bisa lo beli sekarang. Dan lo nggak perlu ragu dengan merek Korea karena Kia berani memberikan garansi selama 5 tahun terhadap seluruh mobil mereka, dan ketika lo menjual misalnya 3 tahun, lo masih bisa mendapatkan garansi 5 tahun tersebut di pembeli kedua. Well, itu saja dari Alternative Max, dan jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe, klik like, dan berikan komentar kamu tentang mobil ini. Bye!